Masyarakat Pelumas Indonesia atau yang disebut dengan MASPI adalah suatu paguyuban yang didirikan pada tanggal 26 Juli 2005 oleh para profesional dalam bidang pelumas dari lembaga penelitian, perguruan tinggi, industri otomotif, industri pelumas, dan lain sebagainya. MASPI bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengetahuan terhadap jenis dan karakteristik pelumas serta cara penggunaannya. Selain itu, MASPI juga dapat menjadi salah satu rujukan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pelumas yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun visi kami adalah menjadi masyarakat profesional di bidang pelumas yang diakui secara nasional dan internasional. Misi utama kami meningkatkan kesadaran akan pengetahuan masyarakat terhadap peranan pelumas dan cara penggunaan yang benar. Menjadi salah satu rujukan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai pelumas yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berperan aktif dalam penyusunan dan pengembangan standarisasi pelumas. Kami turut menjalin kemitraan dan memberi masukan kepada pemerintah dan berbagai lembaga nasional maupun internasional yang berkaitan dengan pelumas, hingga mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pelumasan. Dan MASPI telah melaksanakan berbagai macam program kerja, di antaranya turut berperan aktif dalam memberikan pelatihan dengan berbagai macam topik terkait pelumasan, menyelenggarakan konferensi ilmiah, berperan aktif dalam pengawasan mutu pelumas atau lubrikan finish product. Selain itu, MASPI juga turut memberikan dukungan terhadap program pemerintah terkait SNI wajib pelumas dan berperan aktif dalam pengkajian spesifikasi SNI. Kami selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan kesadaran akan pengetahuan serta berperan aktif dalam perkembangan pelumas sehingga memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Masyarakat Pelumas Indonesia atau yang disebut dengan MASPI adalah suatu paguyuban yang didirikan pada tanggal 26 Juli 2005 oleh para profesional dalam bidang pelumas dari lembaga penelitian, perguruan tinggi, industri otomotif, industri pelumas, dan lain sebagainya. MASPI bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengetahuan terhadap jenis dan karakteristik pelumas serta cara penggunaannya. Selain itu, MASPI juga dapat menjadi salah satu rujukan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pelumas yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun visi kami adalah menjadi masyarakat profesional di bidang pelumas yang diakui secara nasional dan internasional. Misi utama kami meningkatkan kesadaran akan pengetahuan masyarakat terhadap peranan pelumas dan cara penggunaan yang benar. Menjadi salah satu rujukan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai pelumas yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berperan aktif dalam penyusunan dan pengembangan standarisasi pelumas. Kami turut menjalin kemitraan dan memberi masukan kepada pemerintah dan berbagai lembaga nasional maupun internasional yang berkaitan dengan pelumas, hingga mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi pelumasan. Dan MASPI telah melaksanakan berbagai macam program kerja, di antaranya turut berperan aktif dalam memberikan pelatihan dengan berbagai macam topik terkait pelumasan, menyelenggarakan konferensi ilmiah, berperan aktif dalam pengawasan mutu pelumas atau lubrikan finish product. Selain itu, MASPI juga turut memberikan dukungan terhadap program pemerintah terkait SNI wajib pelumas dan berperan aktif dalam pengkajian spesifikasi SNI. Kami selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan kesadaran akan pengetahuan serta berperan aktif dalam perkembangan pelumas sehingga memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Selamat sore Pak Yus. Selamat sore. Apa kabar Pak Trius? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lo masih di mobil nih Pak? Saya ini mendadak harus ke Jakarta, Mas. Oh gitu. Dari Bandung ke Jakarta. Nah sekarang terpaksa berhenti dulu nih, harus ikut MASPI. Wes lah. Pokoknya kalau ada Pak Trius mesti rame lah. Pokoknya mesti rame. Iya ini provokator. Itu penting loh Pak. Harus ada provokatornya memang. Ya. Kemarin enggak sempat mudik, enggak sempat apa Pak? Ya tunduk pada aturan pemerintah. Amin kalau begitu. Namanya saya juga ASN kan. Ya. Jadi sama menterinya nggak boleh kemana-mana ya sudah di rumah saja. Main sama cucu. Alhamdulillah kalau begitu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah lama nggak jumpa kita nih. Iya. Iya Pak. Serius. Pak ini Pak Budi. Pak Budi, apa kabar? Pak Doni, Ya, baik. Alhamdulillah sih sehat-sehat saja. Alhamdulillah Pak. Halo semuanya. Selamat sore. Sore. Wah, selamat sore. Pak Prasetyo, apa kabar? Innal aidin wal faizin, bapak-bapak, mohon Ya, semuanya juga. Ya, Mana BB Kombinya, Pak? Assalamualaikum. Ya. Prasetyo koleksi mobilnya macam-macam, BB Kombinya gimana? Enggak lah. Keren banget itu. Iya. Baik. Pak Tri lagi nyetir ini, Pak Trius. Saya berhenti, Pak. Oh, berhenti ya, jangan nyetir, Pak. Ya, jadi... Biasa, Pak. Kalau berhenti paling enak itu kan ke mall kan ya, Pak ya. Oh, betul. Di jalan-jalan saya kan jadinya tidak ada yang mengganggu. Sementara kalau masuk mallnya sendiri berisik Pak, banyak musik. Jadi di parkiran aja, kalau enggak di rest area gitu kan. Mau di kafe berisik juga Pak, ternyata rame ya Pak. Iya betul. Jadi rupanya udah dianggap udah nggak ada COVID Pak. Orang pada makan, pada ngobrol dan tawa-tawa, Pak saya serem juga. Ngerti Pak ya. Yang rame itu di media Pak, di kenyataannya udah biasa. Nah itu setuju itu. Memang benar kayak gitu Pak Pak. Pras. Jadi sebelum puasa itu saya ke Jogja Pak, nengok ibu kan, karena lebaran kan nggak boleh pulang. Nah terus kita mau buka puasa gitu Pak. Wah semua kafe Pak full. Bahkan di hotel tempat saya nginep juga full Pak. Dan yang lebih aneh lagi, coba Pak, kalau di hotel yang antrian yang paling panjang buka puasa, Bapak tebak makanan apa Pak? Saya beberapa kali ikut buka puasa di hotel karena ada acara, makanan yang paling panjang antriannya adalah gorengan. Oh, gorengan. Nah, itu bukan di sana aja Pak, di rumah saya aja itu ponakan semuanya pada gorengan paling duluan. Nah, itu, Pak. Jadi lupanya di Indonesia itu kalau puasa tidak boleh lupa gorengan. Makanya di kita apa-apa digoreng Pak. Termasuk barangkali pelumas nih.
Ya Pak Dodi ya. Bukan Wah, aja ini itu belum Pak. digoreng. Informasi juga digoreng dulu Pak, biar kelihatan enak kalau dimakannya Pak. Pak Dodi ini Makanya kan sukanya goreng pelumas juga ini Pak. Saya goreng pelumas juga Pak, dulunya iya. B30 saingan sama gorengan, rebutan tuh. Ah, Oh benar, betul, betul. Oke. Ya, kita mulai atau gimana ini? Mas, Monggo. Mas. monggo, Ya, monggo. sudah jam 3:15 nih. Ya, makanya kita mulai aja. Mana host Kita kita mulai. ini? Baik, kita mulai aja. Ya. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kita bertemu lagi, alhamdulillah, di halal bihalal online yang kedua ini. Karena tahun lalu pun kita juga terpaksa online juga. Mudah-mudahan tahun depan enggak lah ya. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa kopi darat, bisa silaturahim, bisa bercanda seperti biasa, biar tetap sehat dan awet muda. Nah, kalau dulu halal bihalal yang pertama, kalau nggak salah saya ngisi. Sekarang kita hadir bintang tamu kita ini. Wayo, bintang yang tamu. ganteng dan luar biasa. Ayo, bintang tamu. Yang akan sharing ke kita tentang bagaimana menggunakan pelumas yang baik dan benar beserta teknologinya seperti apa. Bisa jadi saya juga selama ini salah juga menggunakan pelumasnya. Karena kan saya pasrah pada servis servis bengkel resmi. Tinggal masuk dikasih pelumasnya apa aja. Pokoknya yang penting cocok sudah. Saya nggak tahu sampai mereknya itu apa, jenisnya yang mana gitu. Ya mudah-mudahan setelah mendengarkan Mas Doni, kita semua bisa paham, bisa lebih benar dalam memilih pelumas. Apalagi sekarang sudah ada SNI, ya, dimana kalau yang kualitasnya setara, SAE-nya juga setara, mestinya tinggal dipilih yang murah gitu ya Mas Doni ya. Benar nggak? Nah ini yang mungkin nanti akan diulas. Oke, mungkin untuk tidak berpanjang waktu, kita serahkan saja waktu dan tepat pada Mas Doni untuk sharing. Bapak Ibu, sekiranya ada pertanyaan, mohon ditulis saja di kolom chat. Nanti akan dibantu oleh Pak Sekjen atau Pak Wakil untuk membacakannya, karena saya ini lewat HP. Jadi kalau membaca tulisannya pasti kecil-kecil nggak terbaca. Jadi nanti minta tolong Pak Sekjen barangkali untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, monggo Mas Doni. Oke, terima kasih. Terima kasih waktu dan tempatnya Pak Trius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semua sekalian, teman-teman dari industri pelumas. Saya harap kita semua selalu dalam kondisi sehat, jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Di dalam kondisi dunia yang sekarang ini lagi rame. Lah, ini senang sekali hari ini tuh kita bisa ada satu wadah untuk diskusi, sharing-sharing, gitu ya Pak Trius ya, tentang pelumasan. Ya, mungkin saya mulai dengan pengalaman saya dulu. Jadi, eksposi pertama saya tentang pelumas itu dengan simbah saya almarhum. Nah, simbah saya ini kalau bicara tentang pelumas, itu punya 4 kategori utama. Pelumas itu harus kuning keemasan, teksturnya agak kental, licin, dan syukur-syukur baunya wangi. Jadi mbah saya tuh kalau milih oli itu seperti ini Pak. Sambil dituang itu ke jari, dilihat ini warnanya kuning atau tidak, kental atau tidak, kemudian diraba-raba seperti ini, kemudian dicium. Kalau semuanya ada, berarti otomatis kata mbah saya itu adalah pelumas yang paling top. Jadi kira-kira seperti itu eksposi saya dulu ya. Jadi terima kasih karena teman-teman dari MASPI, Pak Trius, dan teman-teman lainnya ini mengadakan acara diskusi ini. Setidaknya kita bisa saling membangun pengetahuan baru, berbagi informasi, berbagi pengalaman, bagaimana penggunaan pelumas yang baik, bagaimana teknologinya yang baik. Nah,
Ini nuwun sewu Pak Trius, ini saya tak balik sedikit ya Pak ya. Di sini kan tajuknya ini penggunaan pelumas yang tepat dan teknologinya. Nah, saya akan balik sedikit, saya akan berbicara tentang teknologi pelumas dan penggunaannya secara tepat. Jadi menurut saya, kalau kita mengenal lebih baik tentang teknologinya, kita punya peluang sedikit lebih baik untuk memilih teknologi yang mana yang tepat untuk kita. Kira-kira seperti itu, Pak Trius. Jadi, saya akan berbicara tentang teknologinya dulu. Nah, ini teknologi pelumas ini lucu ya. Sebenarnya teknologi pelumas itu sejak awal, dari zaman pertama orang menggunakan macam-macam jenis pelumas sederhana lah kita sebut, itu teknologinya sampai sekarang itu tidak berubah. Benar kata simbah saya almarhum, harus licin. Kenapa harus licin? Karena pelumas itu digunakan untuk melicinkan dua dua permukaan benda yang saling bergesek. Tujuannya apa? Tujuannya, nah inilah teknologinya, efisiensi tenaga. Itu teknologi utama pelumas. Jadi saya ada cerita baru-baru ini, kebetulan belum lama ini ya Pak ya. Jadi pagar rumah saya itu modelnya itu yang didorong-dorong gitu loh Pak. Nah, kami di rumah ada ART yang memang salah satu kebiasaannya itu adalah buka tutup pagar rumah kami kalau kami mau keluar menggunakan kendaraan. Nah, kemarin ini kan si Mbak ini pulang kampung. Jadi saya ya harus dorong-dorong sendiri pagarnya semua. Nah, satu hari istri saya itu komplain. Bilangnya begini, Mas, ini pagarnya kok berat sekali ya. Susah untuk digeser. Otomatis langsung saya bilang, oh itu mesti kurang oli. Jadi saya masuk ke dalam rumah, saya ambil pelumas, saya lumuri semua relnya, semua roda-roda di pagar saya, dorong-dorong sedikit, simsalabim pagarnya lancar. Itu adalah satu bentuk efisiensi tenaga, saya nggak perlu keras-keras dorong. Nah, ini saya kasih lihat pelumas yang kemarin saya pakai. Ini dia pelumasnya. Namanya minyak goreng. Jadi, minyak goreng ini ternyata adalah satu pelumas yang baik. Dari kasus untuk saya melawan pagar yang susah dibuka. Nah, karena sudah cukup teknologinya untuk mengurangi tenaga saya membuka pagarnya. Nah, kalau sekarang minyak goreng tadi itu adalah pelumas yang cukup baik, kemudian pertanyaannya, kalau saya pakai untuk melumasi sepeda motor saya, boleh apa tidak? Oh ya jangan. Loh kenapa jangan? Sama-sama melicinkan. Ternyata sepeda motor saya itu membutuhkan lebih dari sekedar hanya dilicinkan. Membutuhkan teknologi pelumas yang lebih. Mesin sepeda motor saya itu butuh pelumas yang kekentalannya cukup untuk melindungi komponen yang bergerak di dalam mesin tadi, tetapi harus cukup encer supaya bisa tersirkulasi dengan baik di dalam sistem pelumasan mesin sepeda motor saya, harus bisa mendinginkan panas yang terjadi karena proses kombusi di dalam sepeda motor saya, dan harus bisa membersihkan karbon sisa hasil pembakaran. Jadi apa yang saya coba sampaikan di sini, sesungguhnya teknologi pelumas itu akan selalu mengikuti kebutuhan dari mesinnya. Analoginya seperti ini, Bapak-bapak sekalian. Kalau tidak ada mesin yang bergerak, maka tidak dibutuhkan pelumas.
Pelumas dibutuhkan karena mesinnya harus bergerak. Nah, mesin ini sendiri kemudian berbeda-beda. Semakin hari, manusia itu kemudian semakin menciptakan mesin yang bervariasi untuk membantu hidupnya. Maka dari itu muncullah teknologi-teknologi pelumasan yang baru yang kemudian disesuaikan untuk kebutuhan pelumasan dari mesin tersebut. Ini saya ambil contoh saja. Pada awalnya, pelumasan itu punya satu standar viskositas. Kalau kita sebut itu monograde. Jadi kita sebutlah ada pelumas 50, pelumas 40, pelumas 30, dan lain sebagainya. Nah, sampai satu ketika, ternyata manusia menyadari bahwa pelumas monograde, kalau di suhu dingin itu tidak bisa mengalir dengan baik. Sehingga mesinnya untuk dinyalakan kalau di musim yang suhunya di bawah 0 itu susah. Maka dari itu muncullah satu kebutuhan teknologi baru dari pelumasan, ada yang namanya multigrade. Kemudian sekarang ada lagi kebutuhan tentang eco-friendly. Mesinnya itu harus bisa menghasilkan karbon emisi yang rendah. Maka akan ada desain mesin yang baru. Desain mesin yang baru ini kemudian membutuhkan jenis pelumasan yang baru. Sekarang ada lagi. Mesin harus bisa lebih hemat bahan bakarnya. Maka diciptakan lagi mesin yang bisa lebih irit bahan bakarnya. Karena ada kebutuhan teknologi mesin yang baru, maka akan ada lagi jenis pelumasan yang baru. Nah, yang terakhir yang ya kira-kira 15-20 tahun belakangan ini ramai dibicarakan sama orang itu harus ada satu alternatif bahan bakar. Karena ternyata kita menyadari bahan bakar mineral kita itu semakin lama stoknya semakin habis. Maka dari itu ada kebutuhan untuk bahan bakar yang jenis lain. Sekarang ada biofuel, ada kendaraan dengan bahan bakar listrik misalnya. Nah, itu kemudian akan menimbulkan lagi kebutuhan teknologi baru dari pelumasnya. Kenapa? Karena desain mesinnya sendiri berubah. Apa yang harus dilumasi di dalam mesin itu ada juga perubahannya. Nah, jadi yang saya sampaikan ini adalah mesin ini akan selalu berkembang. Teknologi mesin itu akan selalu berkembang. Maka dari itu teknologi pelumas pun akan selalu berkembang mengikuti teknologi mesinnya. Nah, karena semakin banyak pelumas-pelumas, jenis-jenis pelumasnya tentu saja harus ada satu standar teknologi. Misalnya, kemudian ada lembaga-lembaga yang menstandarkan minimum standar teknologi untuk pelumas. Contohnya, API untuk Amerika, JASO untuk Jepang, ILSAC, SNI untuk Indonesia misalnya. Itu ya. Jadi mereka kemudian menstandarkan, oke, untuk mesin jenis seperti ini harus menggunakan standar pelumasan yang minimal, sekali lagi saya garis bawahi, yang minimal seperti ini. Nah, itu digariskan oleh lembaga-lembaga ini. Ada ada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu yang dilakukan terhadap pelumasnya, sehingga bisa kemudian dinilai cukup mumpuni secara standar minimum untuk digunakan pada mesin jenis tertentu. Nah, pertanyaannya sekarang begini, kita sekali lagi masih bicara tentang teknologi pelumas. Nah, kalau misalnya kita ambil dua pelumas yang sama, mohon maaf, sama-sama 15W40, sama-sama diperuntukkan untuk pelumasan mesin diesel, sama-sama api servisnya sama persis. Contohnya aja api servisnya CI.
atau CI4 itu ya. Jadi 15W40 api servisnya CI4. Sama, dua jenis pelumas yang sama. Pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian kualitasnya sama? Apakah dengan demikian teknologinya sama? Jawabannya iya dan tidak. Kenapa iya? Karena untuk mengklaim bahwa ini adalah standar CI4, maka harus ada standar spesifikasi teknologi tertentu yang harus bisa dipenuhi oleh kedua pelumas tadi. Nah, tidaknya di sebelah mana? Tidaknya karena, ini saya selalu bilang bahwa bikin pelumas itu seperti bikin kopi susu. Jadi ada air, kopi, gula, susu. Si A bikin kopi susu, si B bikin kopi susu. Cuma si A itu menggunakan kopi yang diambil dari warung, kopi umum. Yang satu lagi menggunakan kopi premium dari Brasil. Mungkin yang satu hanya menggunakan susu kental manis biasa. Yang satu lagi menggunakan campuran susu murni dengan gula dan segalanya. Nah, hasilnya sama-sama kopi susu, tapi kualitasnya berbeda. Demikian pula pelumas. Tadi kita kembali ke contoh 15W40 api CI4. Yang satu menggunakan basis base oilnya mineral. Yang satu lagi menggunakan full sintetik. Sama-sama memenuhi standar CI. Tetapi bahan baku yang digunakan berbeda. Maka teknologi yang ada di dalam pelumas itu pun berbeda. Jadi yang satu kemungkinan hanya bisa dipakai sekian lamanya, yang lain bisa lebih lama lagi, misalnya seperti itu. Jadi sekali lagi, teknologi pelumas satu memang harus mengikuti, selalu akan bergantung kepada teknologi mesinnya. Namun demikian, teknologi pelumas juga didukung oleh teknologi modifikasi kimia. Ini yang penting. Ini yang harus kita pahami bersama, bahwa ada perbedaan modifikasi kimia di belakang masing-masing jenis pelumas. Dengan demikian, pelumas yang satu dengan yang lain meskipun standarnya sama, bisa jadi secara teknologinya berbeda, memiliki kualitas yang berbeda. Jadi sekali lagi, saya simpulkan tentang teknologi pelumasan. Satu, pelumas hanya dibutuhkan apabila ada mesin yang membutuhkan. Maka dari itu, teknologi pelumas akan selalu mengikuti teknologi mesin. Yang kedua, meskipun ada pelumas dengan satu standar teknologi yang sama, belum tentu sama secara teknologi karena di belakangnya ada teknologi modifikasi kimia yang mungkin berbeda antara manufacturing satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Jadi sedikit kita sudah membahaslah tentang teknologi pelumas. Nah, pertanyaannya ini sekarang, lalu saya harus beli teknologi yang mana? Penggunaan teknologi yang mana yang tepat untuk saya? Kalau di dunia pelumas ini ada anekdot. Teman-teman pelumas mungkin yang hadir di sini sudah sering dengar. Anekdotnya bunyinya seperti ini. Pelumas itu tidak pernah salah, tapi seringkali disalahkan. Nah, itu anekdotnya. Loh, kok bisa begitu? Jadi ini satu hal yang lucu, bahwasanya orang seringkali tidak menyadari bahwa pelumas dan mesin itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Saya bahas satu-satu. Mesin dulu, karena yang membutuhkan pelumas adalah mesin. Pada saat mesin diciptakan, maka engine maker-nya, ini yang orang yang membuat mesin ini menentukan spesifikasi standar mesin saya seperti apa, yang bisa dihasilkan oleh mesin saya seperti apa. Saya kasih contoh adalah, misalnya satu mesin diesel punya daya kuda sekian, 150 horsepower misalnya seperti itu. Maka itulah standar awal yang diciptakan oleh si engine maker. Kemudian
engine maker akan bilang bahwa untuk supaya bisa berfungsi baik, 150 horsepower tadi bisa bertahan lama, maka harus diberi pelumasan dengan tipe seperti ini. Maka itu ada dua yang harus diperhatikan. Standar dari teknologi mesinnya sendiri, kemudian standar dari pelumasnya. Jadi sekali lagi ya, pelumas itu adalah menjaga agar mesin yang diciptakan itu bisa berperforma sebagaimana ditentukan oleh engine maker-nya semaksimal mungkin. Saya selalu menggambarkan bahwa pada saat mesin keluar dari pabrik, itu adalah posisi 0. Nah, menggunakan pelumas, itu adalah mempertahankan posisi 0 semaksimal mungkin. Dengan demikian, posisi mesin yang tadinya 0 ini tidak menjadi kemudian turun menjadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau saya memilih pelumas yang katanya punya teknologi yang baik, saya gunakan di mesin saya. Mesin saya adalah mesin Grace brand new. Nah, pertanyaannya adalah, kalau demikian, misalnya saya gunakan pelumas yang kemudian standar teknologinya lebih tinggi, apakah saya bisa berekspektasi bahwa mesin saya kemudian akan menjadi +1? Nah, saya katakan jawabannya kemungkinan tidak. Kenapa? Pelumas itu bukan obat ajaib. Pelumas itu digunakan untuk mempertahankan kondisi mesin. Bukan untuk meningkatkan kondisi mesin. Mesin yang sudah aslinya bobrok, mau dikasih pelumas yang paling premium pun tidak akan merubah kondisinya. Dibawa dulu ke bengkel, baru menggunakan pelumas yang baik. Jadi ada rekomendasi penggunaan mesin, ada rekomendasi penggunaan pelumas. Ingat sekali lagi bahwasanya pelumas sendiri pun punya batasan-batasan. Jadi untuk menggunakan yang tepat itu seperti apa? Pertama, lihat dulu. Saya harus menggunakan mesin saya seperti apa? Kalau mesin saya, contoh saja saya punya truk, kemampuan daya angkutnya itu 5 ton misalnya. Kemudian saya nakal, saya bilang saya mau ngangkat 10 ton. Nah, saya paham bahwa oh ya ini karena 10 ton berarti olinya harus oli yang lebih baik. Oli yang diperuntukkan untuk misalnya industri-industri tambang yang angkutannya itu 15 ton, 20 ton. Maka saya beli olinya. Rusak atau tidak mesinnya? Besar kemungkinan rusak loh. Loh, olinya sudah bagus loh. Olinya sudah oli yang heavy duty. Kok masih rusak? Nah, ini yang tadi saya katakan. Pelumas itu tidak pernah salah. Yang salah adalah penggunaannya. Nah, ini dalam hal ini yang salah tadi dalam contoh saya adalah penggunaan mesin saya. Mesin saya harusnya cuma mengangkat 5 ton. Saya paksakan 10 ton atau 15 ton. Meskipun olinya sudah benar, bahkan lebih dari rekomendasi mesinnya sendiri, kalau mesin saya rusak, maka yang salah adalah saya. Saya salah menggunakan mesinnya. Nah, kemudian kita bicara rekomendasi pelumasnya. Pelumas pada saat diciptakan itu selalu memiliki rekomendasi. 1, rekomendasi jenis mesinnya. Pelumas ini bisa digunakan di jenis mesin seperti apa. Maka dari itu, karena ada banyak ragam mesin, maka akan ada banyak ragam pelumas. Ada mesin yang dengan mekanisme 2 langkah, ada yang 4 langkah, ada yang berbahan bakar bensin, ada yang berbahan bakar diesel, ada oli khusus untuk transmisi, ada khusus untuk hidrolik, dan sebagainya. Masing-masing akan memiliki spesifikasi pelumas yang berbeda-beda. Jadi itu harus dilihat dulu pelumasnya ini untuk apa. Itu 1. Yang kedua adalah kondisi kerja dari mesin tersebut. Ini saya ambil contoh.
sepeda motor saya itu dipakai kelilingan perumahan paling jauh ke depan ke warung. Dibandingkan dengan sepeda motornya Mas Valentino Rossi yang dikebut sampai lebih dari 250 km per jam di sirkuit, RPM-nya naik turun dan seterusnya. Butuh pelumasan yang sama atau tidak? Beda. Kenapa berbeda? Karena kalau sepeda motornya Mas Valentino Rossi ini dikebut sedemikian kencang, rotasi mesinnya sedemikian ekstrim, tentu saja panas yang dihasilkan jauh lebih tinggi daripada sepeda motor saya yang hanya muter-muter perumahan. Maka kemungkinan besar akan membutuhkan pelumas yang stabilitas kekentalannya itu lebih kuat daripada yang saya gunakan. Nah, yang terakhir adalah lingkungan kerja dari mesin itu sendiri. Lingkungan kerja seperti apa ini maksudnya? Kita ambil contoh sama-sama hidrolik, sama-sama digunakan untuk mengangkat beban berat, hanya saja berbeda lingkungan kerjanya. Yang satu digunakan di industri alat berat di pertambangan misalnya. Yang satu lagi itu digunakan di peleburan besi seperti Krakatau Steel. Apakah menggunakan pelumas yang sama? Beda. Yang di Krakatau Steel itu suhu kerjanya itu ratusan derajat. Maka besar kemungkinan pelumas hidrolik yang digunakan itu harus memiliki kemampuan fire resistant, anti api, tidak mudah terbakar. Meskipun sama-sama pelumas hidrolik, meskipun sama-sama digunakan untuk mengangkat beban yang berat, tapi karena lingkungan kerjanya berbeda, maka akan dibutuhkan jenis pelumasan yang berbeda. Jadi sekali lagi pertanyaannya adalah begini, bagaimana saya bisa mengerti apakah saya sudah menggunakan pelumas dengan teknologi yang tepat? Jawabannya sebenarnya itu sederhana. Yang ngerti teknologi seperti apa yang dibutuhkan adalah mesin Anda. Pada saat kita membeli mesin, asumsi mesin baru, secara umum itu ada manualnya. Di dalam manual tersebut itu ada ketentuannya. Jenis pelumas seperti apa yang direkomendasikan oleh pemilik mesin, oleh pembuat mesin, untuk bisa secara baik digunakan di dalam mesin tersebut. Secara umum, itu ada dua yang direkomendasikan. Yang pertama adalah kekentalannya atau viskositasnya. Secara umum itu akan ditentukan oleh engine maker-nya. Mesin ini seharusnya menggunakan pelumas dengan viskositas seperti itu. Yang kedua, itu adalah standar teknologi minimalnya. Contoh tadi kita sebut adalah API service-nya. Misalnya sudah ditentukan mesin mobil ini menggunakan pelumas, contohnya saja 10W40, API service minimalnya adalah SN. Maka gunakanlah oli tersebut. Karena sekali lagi, untuk mengetahui penggunaan yang tepat, lihat mesinnya butuhnya seperti apa. Jadi ini penting ya untuk kita pahami bersama-sama bahwa kalau kita sebagai pemilik mesin mau menggunakan yang tepat, satu, lihat dulu manualnya bilang seperti apa. Kalau kita sudah ngikutin manualnya tapi kita ndablek, mesinnya harusnya kerjanya cuma sekian tapi kita paksakan lebih, ya juga salah. Yang jual pelumas juga harus harus bijak dalam menawarkan jenis produknya. Mobil, kita ambil contoh mesin mobil. Ada mesin mobil yang sudah usianya tua, lebih dari 20-30 tahun. Kemudian ada standar API service yang baru. Kekentalan viscosity-nya cuma 0W20,
API servisnya contoh aja nih yang paling baru adalah untuk mesin bensin SP, API SP. Kemudian dibilang, oh ini oli paling bagus Pak. Belum tentu sesuai dengan kebutuhan mesinnya. Jadi sekali lagi, untuk mengetahui penggunaan yang tepat, lihatlah. Manualnya itu bilangnya seperti apa. Ikuti seperti itu, gunakan mesinnya sebagaimana layaknya, tidak melebihi kapasitas kerjanya, maka semuanya aman. Nah, ini saya bicara seolah-olah yang namanya pemilihan pelumas itu kok sederhana sekedar hanya melihat manual book saja. Oh, tentu saja ada cara-cara yang lebih advance untuk menentukan penggunaan atau pemilihan pelumas yang baik. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah dengan inspeksi mechanical engineering. Yang meriksa itu adalah mekanik. Apa yang diperiksa? Kondisi dari mesin itu sendiri. Ini kami biasa lakukan hal ini di industri-industri seperti di pelayaran. Kami periksa dulu mesinnya secara manualnya itu seperti apa, standar dari mesin ini harusnya bagaimana, kemudian kita compare dengan kenyataan di lapangan itu mesin ini sudah di bawah dalam arti negatif 1, negatif 2, dan seterusnya, atau masih tetap pada posisi 0. Nah, kalau masih tetap pada posisi 0, mudah sekali. Ya ikutin saja. Rekomendasinya harus viskositas apa, tapi servisnya apa. Tapi kalau sudah di bawah dari standarnya, maka ini baru memerlukan adjustment yang tersendiri. Nah, yang saya simpulkan tentang penggunaannya, 1, ikutilah rekomendasi dari mesin tersebut. Yang kedua, ikutilah rekomendasi penggunaan pelumasnya sendiri. Kalau pelumas ini hanya direkomendasikan untuk contoh saja sekian ribu jam, kalau dikonversi kemudian menjadi sekian puluh ribu kilometer, ya gunakanlah seperti itu atau bahkan kurang. Kalau misalnya pelumas mobil saya ada bunyinya rekomendasinya bisa sampai 10.000 di dalam kemasannya. Ya saya pastikan saya tidak lebih dari 10.000. Meskipun kita harus pahami bersama bahwa pelumas itu selalu waktu kerjanya itu adalah running hour dan bukan kilometer. Tapi ya selalu ada kalkulasinya lah bagaimana kemudian dikonversi menjadi kilometer-kilometer tertentu. Nah, kalau rekomendasi penggunaan dari pelumas saya adalah 10.000, maka yang saya akan lakukan adalah saya tidak akan lebih dari 10.000. Nah, kalau saya lebih dari 10.000, berhubung katanya ini pelumasnya dengan kualitas lebih baik, kemudian terjadi satu hal yang tidak saya inginkan, maka yang salah adalah saya. Jadi sekali lagi, dalam asumsi bahwa memang pelumas sudah sesuai dengan standar minimal teknologinya, maka pelumas tidak pernah salah. Yang ada adalah kita yang kurang bijak dalam menggunakan mesinnya, yang kurang bijak dalam memilih pelumasnya. Nah, jadi saya tutup bahwa lebih baik ganti oli daripada turun mesin. Itu yang saya selalu sampaikan. Saya rasa sekian Pak Trius. Untuk teman-teman sekali lagi terima kasih atas atensinya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Untuk Anda yang kemarin merayakan Lebaran, dan saya juga ucapkan selamat Hari Raya Waisak untuk teman-teman yang besok merayakannya. Demikian Pak Trius, saya kembalikan kepada Pak Tri. Ya, baik Mas Doni, terima kasih uraiannya, ceritanya dan sharingnya yang bagi kita mungkin sangat bermanfaat. Kita buka saja pertanyaan, dan kebetulan ini sudah ada satu ini dari Pak Zainul Fatin. Beliau menanyakan apa standar dan spek pelumas yang tepat untuk mesin diesel dengan bahan bakar B30, atau mungkin tahun-tahun berikutnya akan menyusul B40, B60, B100 dan sebagainya. Monggo Mas Doni. Oke. Mesin
Oke, itu menarik karena memang ini ada standar, ada satu teknologi baru tentang fuelnya sendiri, ya. Nah, kemudian mesinnya ini kan sebenarnya mesin yang sudah lama ada, tapi menggunakan fuel yang berbeda, gitu ya. Nah, menurut saya fuel ini kemudian kita harus lihat dulu kalau digunakan di mesin itu, lalu imbasnya terhadap, contoh saja, terhadap karbonnya itu seperti apa. Kalau fuel ini kemudian menjadi lebih rendah karbonnya, maka besar kemungkinan dibutuhkan pelumas dengan TBN yang lebih rendah misalnya. Karena kalau TBN terlalu tinggi juga akan bikin kerak di dinding mesin. Nah, cuman secara umum sekali lagi tadi saya sudah singgung adalah sebenarnya ini mesin ini merekomendasikan apa? Mesin itu selalu mereka, kalau kita bicara mesin ini ada dua ya Pak ya. Mesin penggerak yang membutuhkan bahan bakar dan mesin yang digerakkan oleh mesin penggerak. Nah, yang pertama-tama ini kita mesin penggerak ini rekomendasi fuelnya apa? Kemudian kalau memang rekomendasi fuelnya itu kan selalu akan berdasarkan dengan tingkat kompresi maks optimalnya seperti apa. Kalau kita gunakan B30 tadi sebagai satu fuel yang baru, sudah compatible belum mesin ini dengan fuelnya? Siapa tahu sebenarnya belum compatible mesinnya sendiri. Jadi kalau ternyata memang belum compatible, kita susah juga Pak mau menjawab kemudian pelumas yang mana. Karena mau dikasih pelumas yang model apapun juga tetap rusak juga ini mesin. Gitu loh Pak. Jadi kira-kira seperti itu jawaban saya Pak. Tapi secara umum itu akan selalu kita berkaca kepada rekomendasi dari mesinnya sendiri menggunakan tipe pelumas seperti apa. Sekali lagi pelumas tidak pernah salah Pak. Kita harus memilih dengan benar. Itu kira-kira Pak Trio. Mas Doni, baik. Sekarang kita kembalikan ke Pak Zainul Fatin. Pak Zainul. Pak Zainul? Ya. Nah, moga Pak Zainul, coba ini bisa komunikasi kita dengan Mas Doni. Moga Pak Zainul, silakan. Ya, monggo. Jadi Pak Dodi ya, Pak Dodi. Doni ya, sorry maaf. Iya Pak Doni, barangkali Pak Doni punya pengalaman, maksudnya apa gejala apa yang muncul kalau tiba-tiba masalah kita kan kayaknya hampir tidak bisa milih lagi nanti ke depan. Benar, kalau kita Pak. punya mesin diesel, kemudian pemerintah sudah memutuskan bahwa kita harus berhemat. Cara berhematnya dengan menghemat devisa ya Pak. Pak Trius ya. Pak Trius tuh yang ngusulin tuh jangan-jangan jadi menghemat devisa. Jadi mau nggak mau kita harus yang tersedia di pompa bensin itu misalnya. Nah, jadi kira-kira ada pengalaman atau ada apa yang bisa disampaikan ke para pemakai nanti kalau ke depannya kita harus pakai kira-kira pelumas yang kayak apa yang sebaiknya, walaupun mungkin bukan terlalu paling tepat, tapi yang paling sedikit resikonya barangkali. Kalau kan karena kita sudah dipaksa pakai loh Pak. Betul. Kalau menurut saya pilihannya gimana gitu buat Pak masyarakat. Baik. Kalau menurut saya ini logikanya aja sih, satu harus pelumas diesel Pak. Itu sudah pasti. Iya. Itu harus pasti. Karena ini kita bicara mengenai mesin diesel. Ya. Maka pelumasnya harus pelumas diesel. Itu nomor satu. Kemudian sejujurnya saya sendiri masih belum tahu loh Pak. Apakah kemudian B30 ini menghasilkan karbon yang lebih sedikit daripada solar konvensional atau tidak. Nah, kalau memang iya, ya seperti tadi saya katakan, ada pelumas-pelumas diesel tipe yang terbaru, itu memang justru TBN-nya itu rendah sekali. Hampir mirip-mirip dengan pelumas bensin. Itu di bawah 7, Pak. Kalau Bapak lihat itu API CK, ini API servis untuk diesel, pelumas diesel yang baru, itu rendah, Pak.
tidak sampai 7 pun itu sudah masuk. Cuma memang ada komponen-komponen yang berbeda yang harus ada di dalam standar pelumas tersebut. Tapi sekali lagi, sesungguhnya ini mohon maaf Pak, saya nggak pengen terlalu bicara terlalu berpolitik ya, tapi menurut saya memang teknologi fuel ini seringkali sedikit dipaksakan. Dalam arti apa? Dalam arti, sekali lagi, fuel itu digunakan di mesin. Mesinnya ini sudah cukup compatible dengan fuel yang ada atau belum? Kalau belum compatible, ya itu kan namanya dipaksakan, Pak. Saya rasa kalau mesin-mesin diesel teknologi terbaru mungkin sudah bisa mengadopsi untuk jenis bahan bakar, contohnya B30 tadi, karena nyatanya di negara-negara lain pun bisa lebih dari B30 gitu, ada B40, ada B50 gitu. Saya rasa seperti itu, Pak. Nah, jadi memang sedikit dipaksakan, tapi itulah satu kenyataan yang harus kita terima. Satu hal yang baik ini adalah seperti ini. Meskipun kita menggunakan oli yang salah, dalam tanda petik tidak benar-benar 100% sesuai, itu tidak akan serta-merta kemudian mesinnya rusak kok, Pak. Tidak serta-merta. Tidak dengan demikian tiba-tiba minggu depan mesin kita nggak bisa jalan lagi, nggak juga. Bisa jalan. Cuma memang mungkin tidak optimal. Itu saja. Demikian. Pak Zainul. Baik, Pak Mas Dhani. Pak Zainul masih ada? Ya, jadi kan saya pertanyaan ada 2 tuh. Termasuk untuk mesin bensin. Jadi kira-kira sama juga Pak ya jawabannya kira-kira. Sekira-kira sama Pak. Jadi untuk mesin asal bensin, olinya oli mesin bensin gitu Pak. Yang jelas seperti itulah Pak. Jadi ya sederhananya ini kalau tadi saya bilang pelumas tidak pernah salah. Wong ditulisnya di dalam kemasannya ini pelumas mesin bensin, kok dipakai di mesin diesel, yang salah siapa? Kan yang salah kita yang menggunakan Pak. Jadi ikuti rekomendasi pelumasnya untuk apa dulu lah, itu nomor 1. Yang paling ekstrim itu adalah pelumas untuk hidrolik dipasang di pelumas mesin. Nah itu paling ekstrim Pak. Ya itu kan udah salah besar itu. Olinya itu oli hidrolik kok dipakai di oli mesin. Gitu ya Pak ya. Jadi itulah sederhananya. Jadi kalau gitu kita kalau misalnya nanti pemerintah tetap harus pakai B berapa tuh nanti Pak Tri? B berapa? 40 jadi Pak. Sementara B30 dulu lah Pak. Jadi artinya kita artinya beli mobil yang memang sudah didesain untuk B sekian gitu Pak ya. Harusnya seperti itu. Nah, jadi yang sudah kita pakai sekarang itu terima apa adanya Pak ya. Jadi ya mau nggak mau Pak, nasib aja. Tapi nggak akan rusak tiba-tiba juga kok Pak. Tenang aja. Ini yang sulit Pak Zainul karena satu-satunya brand yang menyatakan siap dengan B30 itu hanya Hino Pak. Hino ya. Ya, yang secara eksplisit menyatakan bahwa mesin kami siap untuk menggunakan B30 itu Hino. Nah, kita tahu bahwa Hino ini kan kebanyakan digunakan untuk bis, untuk truk ya Pak. Iya. Mobil kecilnya kan tidak ada. Ya. Jadi dia nggak punya sedan Pak. Cuman ini saya hanya sharing pengalaman biasa aja ini sebagai rakyat kecil. Ya. Saya itu menggunakan mobil diesel Pak, common rail. Ya. Yang sudah berganti-ganti sekian kali karena saya setiap kali mau habis garansinya saya jual Mas. Biar saya nggak repot dengan urusan maintenance kan. Nah, dari tahun 2018 ketika zaman B20 saya pakai mobil itu sampai hampir 100.000 kilometer. Saya menggunakannya ya B20 dan B30 itu. Lalu saya menggunakan oli mesinnya juga oli mesin diesel konvensional saja. Itu sampai dengan hampir 100.000 itu saya jual ya nggak ada apa-apa juga. Nggak ada apa-apa juga. Nah kemudian ketika saya ganti dengan mobil sejenis, karena kebetulan ini mobil sejuta umat ya dipakai kemana saja oke gitu kan. Ya. Saya isi selalu B30 juga. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya baik-baik saja gitu. Nah jadi kayaknya ya sepertinya walaupun ini saya juga dengan teman-teman lain ini sedang berusaha untuk mencari sebenarnya kalau menggunakan B30 itu pelumasnya harus khusus nggak sih gitu ya. Kita sedang coba untuk mencari informasi atau membuat formulasi itu tapi sejauh ini baik-baik saja. Nah, Pak Asbari ini juga pernah melakukan penelitian. Pak Asbari ini dari Petrolab ini. Wah, ini anak buahnya Mas Adi ini. Kepala lab kita ya. Beliau mengadakan penelitian dan kesimpulannya itu
bisa dibilang sederhana aja, Pak. Sebetulnya pelumas diesel itu nggak masalah ketika kita menggunakan B30. Cuman kalau dites di laboratorium itu ketahanan oksidasinya turun. Tapi beliau tidak percaya begitu saja, Pak, dengan data ketahanan oksidasi turun akibat seperti anggapan banyak orang bahwa produk nabati itu selalu ketahanan oksidasinya rendah. Nah, berangkat dari situ coba ditelusur sebenarnya di dalam pelumas itu ada fuel diluent yang terlarut enggak? Nah, ketika kemudian dilakukan FTIR ternyata menunjuk ke kemungkinan besar terlarutnya FAME, Pak, ke dalam pelumas. Dan itulah yang menyebabkan kalau dites dengan ketahanan oxidation stability menjadi turun. Nah, cuman karena FAME ini sifatnya adalah licin ya, Pak, punya kemampuan deterjensi gitu kan. Ya baik-baik saja jadinya pelumasnya gitu, Pak. Tidak ada masalah dengan ahli mesinnya gitu. Sementara berhenti di situ gitu ya. Tapi ini kita masih terus nih. Benar nggak seperti itu kan gitu. Kita masih cari terus lagi. Kalau gitu pertanyaan saya ada sedikit tambahan buat Pak Trius nih. Kita berbagi-bagi buat teman-teman, Pak. Boleh, Pak ya? Jadi, nah selama Bapak pakai sampai 2 kali, Kak, kalau nggak salah ini ya. 2 kali ganti mobil, Pak, dengan common rail itu ya. Jadi ada treatment apa yang Bapak atau perlakuan apa yang Bapak lakukan terhadap bahan bakar itu pada pemakaian, atau usaha yang lain yang menyebabkan itu, Pak? Karena saya tahu bahwa menjadi hygroscopist tadi kan, Pak ya. Ya. Nah, jadi kita berpacu dengan waktu pada saat pakai itu. Kalau logika saya, Pak. Nah, gimana, ya, Pak, tanggapannya, Pak? Jadi saya membeli mobil ini, Pak, saya tidak pernah melawan apapun. Bahkan menambah air wiper pun tidak gitu, Pak ya. Wah, karena saya benar-benar mengandalkan pada servis setiap 10.000, Pak. Gitu. Kebetulan saya ini pemakan jalan, Pak. Jadi saya dalam waktu 1,5 tahun itu biasanya kilometernya sudah 80.000. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kira-kira saya itu sebulan 5.000 lah gitu ya. 2 kali seminggu bolak-balik Jakarta Bandung, 1 kali sebulan bolak-balik Jogja. Kalau dihitung pas itu memang, Pak, 80.000 1,5 tahun. Nah, saya tidak pernah melakukan apapun, tinggal masukkan ke bengkel setiap kali 10.000. Treatmentnya juga di mereka standar, Pak, ganti oli dengan yang ada. Kemudian ganti filter juga sesuai dengan yang tertera di dalam buku manual. Saya tidak melakukan modifikasi apapun di kendaraan, Pak. Tidak menambahkan chemical apapun ke dalam bahan bakar. Cuman memang ada konsekuensi lain, yaitu indikator filter nyala lebih cepat, Pak, ketika kita menggunakan B30. Jadi yang seharusnya normalnya itu 50.000, mungkin saya sekitar 30.000 itu indikatornya udah nyala, Pak. Tapi ketika indikator nyala itu kan tidak ada efek apa-apa, Pak, ke mobilnya. Itu filternya masih bisa lari, masih bisa lari 200 gitu, Pak. Jadi nggak ada apa-apa di mobilnya. Bapak ganti filter tuh, filter apanya tuh jadinya? Filter bahan bakar, Pak. Bahan bakar. Karena nyala, Pak, indikatornya. Nah, kalaupun saya nyalanya itu ketika baru keluar Bandung mau ke Jakarta, nanti saya balik dari Jakarta ke Bandung, besoknya baru saya bawa ke bengkel, itu ya nggak ada apa-apa gitu, Pak. Biasa-biasa saja. Cuman mengendarai dengan kondisi dashboard ada lampu indikator yang nyala kan sangat tidak nyaman ya. Kita di bawah sadar itu stres kan ya. Gitu kira-kira begitu. Tapi ya begitu, Pak, yang terjadi 2 kali mobil itu 80.000 ya baik-baik saja gitu, Pak. Sampai akhirnya kilometernya mau habis, terpaksa saya tukar dengan yang lebih muda gitu kan. Supaya fit, supaya tinggal ibaratnya tinggal isi solar terus ngacir pergi aja gitu, Pak. Nozzle nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, Pak. Ini nggak apa-apa. Jadi pembakaran jadi bagus. Kebetulan saya itu ganti mobil ini yang tipe pertama sama-sama common rail ya, Pak. Mereknya sama, itu sudah 7 kali, Pak. Sedangkan yang tipe yang kedua ini sudah 6 kali. Itu pun nggak ada apa-apa gitu, Pak. Saya selalu isi. Mungkin kalau didengar sama wartawan, sama teman Pertamina, saya diketawain, Pak. Karena mobil bagus kok isinya biosolar gitu ya. Tapi ya realitanya itu, Pak. Karena saya pakai operasional, ya sudahlah saya pilih bahan bakar yang murah saja gitu kan. Yang bisa didapat di mana saja, Pak. Zaman itu cari Pertamina Deck kan susah, Pak.
Iya. Dan harganya 2 kali lipat kan. Pertalite juga susah juga. Ya udah akhirnya minum biosolar saja gitu ya. Dan sejauh ini baik-baik saja gitu Pak. Oh, iya, iya. Termasuk olinya pun ya normal-normal saja, berkurang pun juga masih normal lah gitu. Karena saya nggak pernah top up Mas Doni. Jadi nggak pernah buka kap mesin. Ini orang mesin yang nggak pernah buka kap mesin ya saya ini. Tapi dulu Pak, sebelum saya bisa beli mobil baru ibaratnya begitulah. Itu kerjaan saya bukan kap mesin, ngoprek terus. Cuma sekarang sudah tidak ada waktu ya sudahlah, selain bengkel aja deh gitu kira-kira begitu. Memang Pak, Nah, itu Pak Zainul. Ya. Itu yang terjadi. J. Ya, Ini Pak sebetulnya cukup menggembirakan ya dari pengalaman seorang pakar seperti ini. Kuncinya cuma satu saya lihat, 100.000 kilometer ganti mobil baru. Jangan ditiru Pak. Tapi kalau teman-teman ATPM senang itu Pak, ya sering-sering ya Pak. Happy. Kalau pokoknya ada 1 juta orang kayak Bapak, wah happy dia. Itu Oke, Mas terima Dodi, kasih Pak Tri. Terima kasih Pak Mas Zainul, sama-sama. Ini Pak Asbari udah gabung, Pak Yus mungkin. Pak Asbari bisa cerita nih, mana Pak Asbari nih? Halo, Pak Asbari. Ya, halo Pak Yus, apa kabar? Pak Asbari boleh cerita itu dulu yang indikasi Pak Asbari bahwa ketahanan oksidasi pelumas bekas yang menggunakan B30 turun karena terlarutnya FAME. Gimana tuh ceritanya Pak Asbari? Masih ingat? Kan pernah cerita itu. Iya, ya. Gimana Mas? Ya, ini fenomena umum sih Pak, fenomena umum di tambang ya. Jadi kalau kita lihat itu secara historical ya, setelah kita menggunakan menggunakan FAME 30 ya, begitu use oilnya itu tercemar dengan FAME, itu kecenderungan bare metalnya malah turun. Jadi artinya kan secara sekilas tuh keausannya itu kan lebih ini. Ya. Keausannya lebih berkurang, iya. Kalau mau uji coba mungkin bisa juga kita uji coba pakai Volt test mungkin, Pak. Volt test mungkin. Kalau pengen tahu detail ilmiahnya gitu ya. Tambah FAME ya? Iya, tambahin berapa persen? Tambahin FAME di pelumas. Berkisar antara 3 sampai 10%. Saya kira di angka itu masih menunjukkan sifat lubrisitasnya meningkat, Pak. Oke. Secara Visco juga mungkin akan ini aja Pak, akan turun beberapa stok aja, senti stok aja. Jadi mungkin kira-kira kalau di report Petrolib mungkin akan di level attention saja, bukan nyampe urgent saja. Ya. Tapi secara TBN tidak turun banyak, kemudian secara oksidasi juga tidak turun banyak juga. Mungkin ini kelebihan kelebihan FAME Indonesia Pak ya. Jadi kalau kita lihat nih, kalau kita ikut seminar tentang biodiesel itu selalu statement bahwa kontaminasi FAME akan menaikkan Visco. Ya. Karena logikanya gini Pak. Artinya FAME yang masuk itu akan terdegradasi membentuk sludge. Nah, sludge ini otomatis akan mengentalkan oli. Visco naik ya. Ya. Tapi FAME ini belum pernah kita dapatkan begitu Pak, FAME Indonesia. Jadi FAME kita itu selalu begitu kontaminasi selalu rendah. Tidak ada yang kontaminasi FAME sampai 10%, 15% itu otomatis turun, tidak ada yang naik. Artinya apa? Tidak ada peristiwa oksidasi di situ. Karena kita tahu kan bahan untuk membuat FAME yang paling tahan oksidasi pasti dari sawit. Ya, kelapa sawit memang. Iya, paling stabil, iodine number-nya kecil, nah itu pasti awet. Artinya efek kontaminasi terhadap pelumas dia akan membentuk sludge ya nggak ada di kita gitu. Oke. Wah, jangan-jangan nanti FAME bisa dijadikan aditif untuk pelumas ini, Mas. Boleh jadi itu. Iya, bisa juga, Pak. Saya kira juga bisa. Iya kan? Iya. Pak. Atau apalagi bahkan kalau diformulasikan dari awal, Pak. Atau bahkan mungkin kita punya bisa sendiri dia. bisa membuat Viscoil dari FAME dari ini, Pak, Iya. dari Atau apalagi kalau diformulasikan dari awal, jadi Viscoilnya pasti nggak turun, Pak. Oke. Iya, kalau diformulasikan dari awal. Ini sekedar ini aja, Mas Doni, tambah informasi. Jadi FAME ini punya nilai kalor yang lebih rendah, 37 lah ya. Kalau kita bilang satuannya joule per kilogram. Sedangkan solar itu kan 43. Jadi ketika dicampur menjadi B30 ya linear saja sebetulnya ya. 30% kali 37 tambah 70% kali 43. Artinya terjadi penurunan lah sekitar 4%. Dan memang kenyataannya bahan bakar menjadi lebih boros. Nah, artinya
dengan konstruksi mesin yang ada, itu ada kemungkinan blow-by-nya akan membawa sisa pembakaran yang notabene di sini ada fame yang tidak terbakar masuk ke dalam pelumas. Itu dari sisi kenapa fame bisa terlarut banyak di dalam pelumas. Oke. Kedua adalah dari sisi viskositas. Viskositasnya fame dan pelumas kita itu nggak beda jauh. Jadi perubahan akibat kontaminasi tadi itu nggak terlalu jauh. Itu tapi ada pengaruh di gas buang sendiri nggak Pak? Apakah kemudian menjadi ya notabene lebih kotor lah sebetulnya begitu? Nah, gini, kalau secara emisi gas buang CO, HC, NOx gitu ya, CO turun, HC turun, tapi CO2-nya naik. Cuman kan kalau di kita, karena kita ini masih Euro 2 ya untuk diesel, itu CO2 kan nggak dihitung, Mas. Betul. Jadi aman-aman saja ketika uji emisi itu ya. Dan sepertinya kita tahu semua bahwa CO, HC itu ppm, CO2 itu persen. Itu sebetulnya jauh banget ya. Iya. Tapi dari situ ya akhirnya secara uji emisi lulus. Nah di sisi lain adalah fame kita kenal bahwa dia memang punya kelebihan seperti friction modifier ya, licin. Nah itu seperti yang diceritakan Pak Asbari itu. Jadi begitu ada kontaminasi dari fame yang ada dalam pelumas itu pelumasnya malah justru kinerjanya membaik gitu. Kausanya turun gitu ya, kemudian lebih licin gitu dan sebagainya. Sehingga sepertinya ini efek negatif sama efek positifnya itu banyak positifnya Pak. Saling menghilangkan gitu sehingga kita tetap normal saja gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ada teman Pertamina nih, Pertamina kan punya itu Meditran SX-View. Jadi yang memang produk untuk mereka yang menggunakan B30. Nah, kalau ada Pertamina mungkin bisa cerita itu. Kenapa mungkin mereka membuat saya itu? tambahkan mungkin Pak ya. Jadi untuk emisi sih harusnya sih fame yang tidak terbakar saya kira sih juga harusnya keluar di emisi ya. Cuma memang di emisi kan dari C berapa sampai C8 kalau nggak salah maksimal gitu. Atau C10 lah. Padahal fame itu kan berkisar C-nya itu C-nya itu minimal itu ya secara umum itu 18 sampai 20 ya, 18 20 22 lah gitu. Jadi mungkin secara pengukuran juga kalaupun ada fame yang sampai keluar dari emisi akan tidak terdeteksi sebagai karbon itu. Betul. Jadi mungkin dia juga tidak terdeteksi sebagai unburned hidrokarbon itu, Mas. Iya, enggak terdeteksi. Makanya hasilnya lulus gitu. Lulus. Saya kira lulus. Iya, itu begitu ceritanya. Oke. Ya memang ini tugas kita karena kan tidak ada negara lain yang senekat Indonesia nih. Yang menggunakan campuran bayu itu tinggi sekali gitu ya. Kita ini satu-satunya yang 30% ini. Yang lain itu baru sampai 7 gitu kan. Nah, kita termasuk yang nekat ini. Malahan kita mau nekat naik lagi ke 40 kan. 40 udah. Jadi memang kita semestinya memang intensif melakukan penelitian itu. Untuk mengkaji positif atau negatifnya dari penggunaan fame itu sejauh mana sih gitu, baik ke dalam pelumas maupun ke mesin kan gitu. Iya, karena kita ini kiblat dunia ini kalau untuk masalah biofuel ini. Jadi Pak Yus, kira-kira begitu. Pak Yus, jadi untuk hal-hal negatif yang muncul akibat ini penggunaan B sekian itu, ya Pak, terhadap pelumas tentunya, karena kita orang pelumas Pak ya. Jadi saya rasa mungkin kerjasama dengan pembuat aditif harusnya apa negatif poin yang muncul itu yang kita sodorkan mereka. Lu bisa nggak ini nih ngurangin ini kan gitu. Kalau nggak, kalau berhasil kan bagus Pak. Devisa kita jadi hemat Pak. Ya Pak, beberapa produsen aditif bekerjasama dengan kami, dengan Pertamina, dengan yang lain-lain itu mencoba untuk mencari formula itu Pak. Sebenarnya dari diesel yang ada itu, pelumas diesel yang ada, harus diperbaiki nggak sih? Gitu. Atau memang dengan cukup yang ada sekarang, atau kita harus tambahkan aditif yang lain, komponen tertentu yang lebih banyak, nah itu yang sedang dikaji Pak, dicari formulasi. Ya, berarti akan ada standar hasil, Pak, pengkajian baru, Bapak, saya doain. Ya, kita belum tahu Pak, apakah nanti akhirnya keputusannya tetap menggunakan, karena sampai sekarang Pak, travel bis-bis itu kan semua menggunakan B30 ya Pak.
Ya, betul. Tapi mereka semua juga menggunakan pelumas diesel biasa saja. Biasa saja. Iya. Dan Ya. ya nggak pernah kita dengar masalah juga gitu Pak. Baik-baik saja dengan pelumasnya ya Pak. Dengan Iya, pelumasnya. Tapi kalau dengan bahan bakarnya banyak Pak. Filter cepat kotor lah. Nah, ya, Ya, memang gitu. bahan bakar boros lah, gitu. Injektor cepat mampet lah. Itu banyak Pak kalau di bahan bakarnya. Makanya beli bahan bakar pas-pasan Pak, jangan ini gitu kan masalahnya tadi. Kondensa apa? Ya kalau semua yang sifatnya fleet seperti itu kan bahan bakar itu andilnya besar Pak, persentasenya. Hampir 40% kan terhadap total biaya. Jadi kalau disuruh menggunakan Dexlite yang mungkin harganya sekarang 9.000 ya Pak. Atau Pertamina Dex yang 12.000 sementara biosolarnya cuma 5.150, ya pasti mereka nggak mau lah gitu kira-kira kan Pak. Apalagi dalam keadaan COVID gini Pak ya, nggak boleh mondar-mandir keluar kota. Ya mondar-mandir bisnya kosong Pak, kasihan Pak. Tapi jangan ada alasan Pak ya, maksud saya, nggak apa-apa, nggak usah kita pikirin, sebentar lagi sudah jadi EV. Itu justru PR kita Pak, karena kita itu harus membuat nanti spesifikasi untuk e-fluid itu Pak. E-fluid yang cocok untuk kita tentunya ya Pak. Kalau e-fluid yang untuk di negara subtropis dan sebagainya kan sudah. Tapi electric vehicle itu kan tidak bebas cairan Pak. Betul. Rem tetap ada, shock breaker tetap ada, pendingin baterai harus dibikin. Ada ya. Ya, kemudian pelumas yang untuk mencegah supaya short di motor listrik butuh juga. Pelumas bearing malah mengkombinasi dengan yang anti dielektrik tadi kan gitu ya. Mau tambah rumit Pak. Iya, cuma jumlahnya sedikit gitu Pak. Gantinya jarang kan gitu Pak. Ya, jadi pelumas tidak ini Pak, tidak terus mati suri ketika EV ini Pak menggeliat, tapi justru kita harus memikirkan tadi formulasi-formulasi baru untuk kebutuhan fluidnya tadi Pak. Antara 30% Pak hilang Pak. Ya betul Pak, belum lagi menguap dan sebagainya. Betul Pak Zainul, karena kan panas ya Pak, baterai juga dipakai panas gitu ya, pasti ada fluida pendinginnya yang menguap juga gitu Pak. Kira-kira begitu. Oke. Masih ada Pak Pras. Ini Pak Pras, malah Pak Prasnya udah live, kita belum bahas ini Pak. Untuk mesin tugas ringan, angkudes, jualan keliling, misalnya tahu bulat, tukang sayur dan sebagainya. Apakah bisa menggunakan oil single grade, misalnya SI 30? Karena operasinya kan stop and go ya Pak, nyamperin ibu-ibu yang mau belanja, berhenti, mungkin lebih lama berhentinya daripada jalannya gitu kira-kira Pak Dodi. Gimana kira-kira Pak Dodi? Oke. Untuk kendaraan stop and go, sebenarnya sih idealnya itu pelumas yang enteng ya Pak ya. Itu idealnya. Jadi ya kalau bisa viskonya 30 aja ya monggo. Cuma jujur aja sekali lagi, saya tetap beracuan bahwa sebenarnya ini kita bicara ini kalau ada orang yang dagang keliling kemudian mesinnya baru ya Pak ya, ini anggap seperti itu. Kalau mesinnya adalah mesin yang udah dari kemarin ya monggo lah, pakai sembarang juga silahkan. Cuma kalau mesinnya baru mau dipertahankan supaya performanya tetap, ikutin aja lah rekomendasi dari mesinnya itu ngomongnya apa. Harus pakai yang oli monograde kah atau yang harus multigrade kah? Kalau memang digunakannya harus multigrade ya gunakan multigrade. Gitu loh, karena sekali lagi yang butuh itu mesin Pak. Oli mau seperti apapun kalau memang tidak dibutuhkan oleh mesinnya, maka ya tetap oli biasa aja. Gitulah, kira-kira seperti itu Pak. Mungkin ini Pak Pras ini berpikiran dari pelumas itu kan melakukan tugas berat justru kalau dia stop and go ya Pak. Benar. Jadi ketika awalan sama akhiran, apalagi ketika bebannya tahunya masih banyak stoknya, sayurnya masih banyak stoknya, angkatannya berat gitu ya, itu pelumasnya kan pasti keras itu ya. Iya. Apalagi ini sebentar mati mesinnya, ngelayanin pembeli, habis itu hidupin lagi, jalan baru sebentar stop lagi begitu ya. Nah, penggunaannya seperti itu, lalu kemudian kita juga tahu lingkungan kita itu kan fluktuasi temperaturnya nggak banyak lah ya. Ya sebenarnya kan ada juga Pak, memang pelumas-pelumas yang memang spesifik untuk di rekomendasi penggunaan stop and go itu memang ada. Jadi kalau memang sekali lagi ya, mungkin secara spesifikasi mesinnya itu standar, tapi
ternyata penggunaan mesin tersebut adalah stop and go. Hmm. Maka ikuti rekomendasi viskositasnya itu pertama. Mesin ini bicaranya viskositasnya berapa. Kemudian carilah viskositas yang seperti direkomendasikan yang memang diperuntukkan untuk pelumasan stop and go. Sederhana seperti itu aja menurut saya. Oke, baik Pak. Karena ya kita juga tahu kita semua ini yang banyakkan mungkin di Jakarta. Itu kan kita ganti oli tetap 10.000 gitu ya di odometernya. Itu yang salah sebenarnya, Pak. Tapi kan ketika kita kena macet itu mesin kita hidup terus. Nah itu tadi saya sempat singgung sebenarnya itu kita selalu diajarkan itu kok sepertinya masih agak kurang benar ya. Kenapa kita ngikutinnya itu kilometer gitu loh. Apalagi kita tinggal di Jakarta yang rata-rata macet-macetan tapi mesin tidak pernah berhenti gitu kan. Nah itu kecuali kalau memang mesin kita ada teknologi stop and go-nya setelah sekian lama berhenti stasioner mati sendiri, kemudian kita gas nyala lagi, itu lain cerita. Nah cuman secara umum mesin-mesin kita ini ya mesin mobil yang jalan di Jakarta utamanya itu ya macet-macetan, mesinnya nyala terus tapi kilometernya nggak gerak. Jadi jujur aja Pak, kalau saya itu selalu berpikir bahwa oke, ini rekomendasinya 10.000. Saya nggak mau pakai 10.000. Karena toh nyatanya saya asumsikan mesin saya sudah gerak terus meskipun mobilnya tidak bergerak. Dan geraknya sudah sampai 10.000 km. Maka saya ambil, ya udah saya ambil 5.000 tak ganti. Atau malah lebih sederhana lagi. Kalau saya pribadi ya Pak ya, kendaraan saya tidak pernah peduli tentang kilometernya. Kendaraan saya secara umum setiap hari jalan, Pak. Tapi saya tidak pernah peduli dengan kilometer. Saya hanya peduli bahwa setelah 4 bulan, saya harus ganti. Di dalam waktu 1 tahun, saya akan ganti oli filternya. Gitu aja. Itu akan mempermudah. Gitulah. Sekali lagi, mendingan ganti oli, Pak, daripada turun mesin. Itu aja. Lebih baik ganti oli daripada ganti mobil gitu ya Pak? Nah kalau ganti mobil itu senang Pak sebenarnya. Masalahnya itu kalau mesti turun mesinnya itu loh Pak, itu yang repot. Tapi Mas ini Pak, kenyataannya mayoritas nih, mungkin juga yang hadir di sini, tetap aja Pak ganti di 10.000. Belum gitu lihatnya, karena di manualnya kan bunyinya begitu ya Pak. Walaupun Pak, mungkin asal mulai 10.000 tetap biasanya kan oli itu dipakai 250 jam ya Pak. Betul. Kemudian rata-rata kecepatan kendaraan itu kan sekitar 40 km per jam. Jadi kalau dikalikan memang dapatlah 10.000 kan. Betul. Dan kebanyakan yang tetap berpatokan pada kilometer itu merasakan bahwa mobilnya, ya mobil saya baik-baik aja, nggak ada masalah gitu, walaupun mungkin jamnya sudah di atas 250 jam. Kira-kira gimana itu Pak? Ya sebenarnya kalau nanti diperiksa di Petrolab itu mungkin hasilnya sudah berbeda itu Pak. Gitu kan, ini pelumasnya masih layak atau tidak, bisa jadi sudah tidak layak gitu loh, karena sudah lewat dari jam kerjanya, bisa jadi seperti itu. Kemudian imbasnya terhadap mesin kok masih baik-baik aja mesin saya gitu loh. Ya siapa bilang kalau kemudian lebih penggunaan jam olinya, kemudian tiba-tiba mesinnya rusak, enggak juga Pak. Cuman kalau mesin tersebut didesain anggaplah untuk berfungsi normal selama 10 tahun, anggap seperti itu. Kalau kita menggunakan pelumasnya terus over terus, lewat dari jam kerjanya, boleh jadi belum nyampe 10 tahun itu sudah banyak komponen yang harus diganti. Bisa jadi seperti itu. Maka yang kasihan itu kemudian mau yang beli mobil second. Gitu loh, itu yang kasihan. Beli mobil second, terus kebetulan yang pengguna yang pertama itu pakai olinya ini belum 10.000, udah 10.000 baru 12.000, nanggung lah, nambah dikit toh nggak apa-apa. Ada yang nungguin sampai indikatornya warnanya merah nyala, ada yang seperti itu. Gitu kan, mesinnya masih hidup masih, gitu kan. Cuma kalau diperiksa secara mekanikal mungkin sudah banyak yang aus, sudah banyak yang tidak standar. Gitu loh. Cuma secara kasat mata, secara itu ya normal-normal aja gitu loh Pak. Nah gitu lah kira-kira. Ya kalau mobil-mobil yang modern sekarang memang ini Pak, yang biasanya cc-nya kecil pakai turbocharger memang ada indikatornya ya.
Ya. Ini akan menunjukkan kapan kita harus ganti oli dan itu di display keluar gitu kan. Ya. Nah, kalau itu mungkin ya mau nggak mau orangnya ganti oli itu karena masa displaynya nyala masih kedip apalagi pakai bip ya. Nah, terpaksa disiplin itu Pak ganti olinya. Terpaksa ganti oli gitu. Jadi, baik Mas Doni, ini pertanyaan berikutnya dari Mas Akbar. Apakah oli dengan spesifikasi dual engine itu oli mobil bensin dan oli mobil diesel itu direkomendasikan? Mas, monggo. Direkomendasikan untuk apa pertanyaannya, Pak? Kan contoh misalnya kan ada APS service, kemudian SG garis miring CF gitu misalnya, Mas Doni. Nah, seperti itu. Kira-kira satu mana yang lebih diutamakan? Kedua, apa kita ketika misalnya kita butuhnya CF, kemudian nggak ada CF-nya, adanya SG strip CF, kita beli itu. Nah, menurut Mas Doni gimana itu? Baikkah seperti itu? Oke. Ini secara umum kita pahaminya itu adalah disebut pertamanya itu apa? Itulah penggunaan utamanya. Jadi kalau misalnya ya, API servisnya tadi seperti Pak Trius bilang SJCF. Ya sebenarnya peruntukannya itu adalah SJ. Bisa juga digunakan untuk peruntukan CF, tapi bukanlah rekomendasi utamanya. Atau sebaliknya, misalnya ada yang rekomendasinya itu CI garis miring SL misalnya, gitu ya. Ya rekomendasi penggunaan utamanya adalah untuk standar CI. Apakah kemudian bisa digunakan untuk SL? Bisa, tapi bukan rekomendasi penggunaan utamanya. Jadi menurut saya pada saat kita memilih pelumas, ya rata-rata sekarang menganut dua standar seperti itu ya Pak Trius ya. Rata-rata seperti itu. Cuma ya kalau memang kita mau beli untuk pelumas mobil diesel ya cari yang huruf depannya C dulu. Jangan yang S. Karena S itu peruntukannya untuk mesin bensin. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini saya sekaligus share ya, Mas. Monggo. Jadi ada cerita nih, perusahaan taksi yang armadanya sangat banyak, operasional juga harian 300 km per hari. Kemudian dia ingin drain intervalnya itu menjadi lebih panjang. Lalu dia menghubungi APM mobil yang mereka gunakan itu, dan juga menghubungi produsen pelumas, kemudian melakukan ya joint research gitu. Lalu kemudian yang muncul rekomendasinya adalah gunakan pelumas diesel. Diesel, saya tahu itu. Ya, nah dengan begitu lalu drain intervalnya menjadi 2 kali lipat. Oke. Sehingga cost cutting 50%. Nah, kira-kira menurut Mas Doni gimana ini? Oke. Kalau ini sekarang kan begini dulu Pak. Ini kemudian kita mengukur drain interval ini dengan landasan apa? Apakah penurunan TBN kemudian menjadi analogi perhitungan drain interval? Ya kalau itu yang menjadi acuan standarnya, logikanya masuk akal aja Pak. Pelumas diesel TBN-nya lebih tinggi, penurunan TBN-nya akan lebih jauh. Makanya ini yang mana dulu gitu loh Pak. Cuman sejujurnya memang saya juga temukan pengalaman seperti itu Pak. Ya memang perusahaan dengan armada besar, mobilnya sebenarnya mobil bensin tapi menggunakan pelumas diesel. Ya memang ada seperti itu. Jujur aja Pak, kalau menurut saya kok sepertinya ada yang salah ya Pak ya. Karena tentu saja pelumas diesel itu kan diciptakan berbeda dengan standar pelumasan bensin. Ya. Gitu ya. Dan bahan bakar yang digunakan dalam mesin tersebut juga beda, bensin dan diesel, solar gitu ya. Nah, kemudian kalau memang mesinnya ini mesin bensin tapi menggunakan pelumas untuk diesel, apa yang nggak ada sesuatu yang kemudian salah di mesinnya? Contohnya yang saya bayangkan aja ya Pak ya, ini yang saya bayangkan aja. Kemudian ini klep-klepnya jadi berkerak, itu contoh aja Pak. Kebanyakan deterjen kalau bahasa di dunia pelumasan seperti itulah ya. Kebanyakan deterjen. Nah makanya tadi saya tanya dulu, ini kemudian analogi berpikir untuk drain interval yang panjang ini menggunakan asumsi apa? Kalau asumsinya adalah penurunan TBN sih, dengan demikian bisa memperpanjang periode drainage-nya,
Ya monggo, ya silahkan aja. Itu kan dia yang mau menggunakan seperti itu. Cuma saya yakin pasti ada efek sampingnya karena memang bukan peruntukan pelumas sesungguhnya. Itu. Serius. Iya. Ada Ya, pengalaman dan Pak Trio itu- sendiri itu bagaimana? Itu kemudian ada efek apaan di mesin itu? Dan itu masih berlangsung sampai sekarang, Mas Doni. Masih Pak, masih. Lalu kemudian mereka memang tidak terlalu memikirkan bagaimana nantinya. Karena Itu setelah mobilnya juga sekian sebentaran tahun, doang dibuang, Mbak. nah setelah sekian tahun mobil itu kan dilelang. Benar. Dijual untuk masyarakat umum, mungkin kilometernya sudah ratusan ribu lah, gitu ya. Nah, ya. Dijual dengan harga yang cukup miring ya. Memang sebetulnya bagi perusahaan taksi tersebut sudah nggak ada harganya sebenarnya. Benar. Karena secara bisnis sudah menghasilkan puluhan bahkan ratusan kali lipat harga mobilnya kan gitu ya. Betul, betul. Nah memang yang kasihan ya memang yang beli, tapi kan sudah dikompensasi dengan harga yang murah tadi. Nah itu. Saya yakin kok kalau dibuka itu mestinya pasti ada yang salah juga kok Pak. Ya, apalagi sudah jalan ratusan ribu ya mungkin Nah itu. kita tahu sendirilah gitu ya Mas Doni. Oke, lanjut nih Mas Doni, ada Ya monggo Pak. pertanyaan berikutnya. Nih, berapa kadar air yang diizinkan di dalam pelumas, Mas? Kadar Itu air yang Pak diizinkan. Iya. Wah ini sepertinya Pak Budi ini lebih mengerti nih untuk menjawab hal demikian loh Pak. Ini Nah, jadi sebenarnya memang sih ada mungkin Pak Trio sendiri mungkin bisa lebih menjelaskan kalau hal ini. nanti kalau ini nanti mungkin Pak Irfan ini kebetulan saya kenal baik ini. Saya kirimi saja SNI-nya. Karena di SNI-nya ada itu ya. Agak ada ya Pak ya. Ya Pak Irfan ya, nanti saya kirimi SNI-nya saja. Siap. Supaya kita tahu awalnya itu maksimum air yang diperbolehkan berapa ppm di dalam pelumas. Ya, itu karena tergantung dari klasifikasi pelumasnya yang mana. Oke. Batasannya beda-beda gitu ya. Thank you, Prof. Nah, Pak Doni kalau suruh ngapalin ya sudah kelewat waktunya lah. Ye, berikutnya lagi dari Bu EN. Oke. Bisa bantu info Pak, standar acuan pergantian pelumas. Yang benar ya Mas, yang benar. Standar acuan penggantian pelumas. Maksudnya ini drain periodnya gitu Pak? Betul, kapan tepatnya harus mengganti pelumas gitu. Oke. Kapan tempatnya harus mengganti pelumas? Oke. Ini menarik ya. Kapan tepatnya harus mengganti pelumas? Sesungguhnya pelumasnya ini dari produsen pelumas itu kan tadi kita sempat bahas itu ada rekomendasi penggunaannya kok. Drainage time-nya itu ada. Cuman memang tadi itu kan secara umum kita beracuan itu adalah kilometer. Tadi Pak Trio sudah kasih analogi berpikirnya itu karena rata-rata umur pelumas itu adalah 250 jam dan rata-rata jarak kecepatan yang dihasilkan oleh mesin itu adalah 40 km per jam, maka itu jadinya 10.000 km. Jadi tergantung juga penggunaan kita di mana. Kalau digunakan di yang biasa travel keluar kota dan segala macam, 10.000-nya cepat Pak. Ya, 10.000 ya Bapak contohnya. Pak Trius ini mesti warawiri ke Jogja segala macam, kilometeran naiknya cepat Pak. Gitu ya. Apakah umur olinya masih layak atau tidak? Umur olinya kan running hour Pak, jam. Jadi sebenarnya ya masih layak-layak aja. Menurut saya loh Pak ya, apa Bapak udah kira-kira 250 jam Pak? Dalam 10.000 itu tercapai itu 250 jam atau kurang Pak? Kan gitu kira-kira ya. Jadi kalau menurut saya, lihat dulu di dalam rekomendasi pelumasnya itu bilangnya ini berapa jauh. Itu pertama. Untuk amannya, karena kita juga itu kan 250 jam jalan non-stop loh. Jalan terus gitu kan. Maka oli itu akan bertahan 250 jam atau ekivalen dengan 10.000 km. Nah, karena kita berhenti dulu, macet-macetan dulu, inu segala macam, saya sih selalu menyarankan, mbok 3 bulan, 4 bulan sekali ganti yo. Harga oli itu nggak seberapa kok. Gitu aja, kira-kira menurut saya seperti itu, Pak. Oke. Oke. Bu En, monggo, silakan. Ya. Pak, iya, mau tanya Pak, ininya mengenai, ini kan analisa misalnya nih Pak, customer
mau pengen tahu physical properties oli yang sedang dipakainya itu seperti apa di dalamnya. Oke. Apakah seperti viskositasnya turun banyak, TBN-nya turun banyak atau bertambah, atau wear metalnya yang meningkat. Oke. Nah, maksud saya properties physical and chemical dari pelumas yang sedang dipakai itu apakah ada standar acuannya? Ada. Jadi bukan dari drain intervalnya maksudnya, Pak. Oh, ada. Jadi itu kalau memang kayak begitu, ini adalah salah satu yang kami biasa lakukan ya Ibu ya. Jadi ini kita itu ada yang namanya program ini lubricant monitoring. Jadi yang pertama kita akan mengacu dulu ini standar dari pabrikan pelumasnya ini merekomendasikan berapa running hour-nya. Kalau misalnya 250, kemudian kita akan lihat katakanlah di 100 jam pertama seperti apa. Kemudian 50 jam berikutnya, kemudian 50 jam berikutnya, dan itu kemudian akan diukur. Oke, ini penambahan wear metalnya seperti apa. Itu ya. Kalau memang sekali lagi pelumas ini kan hanya digunakan di mesin. Kalau yang menggunakan mesin dalam tanda petik itu jorok, artinya nggak pernah melakukan perawatan sama sekali lah, atau mesinnya dipaksakan jalan terlalu berlebih lah, misalnya seperti itu, besar kemungkinan akan lebih cepat umur olinya. Kenapa lebih cepat? Contohnya, wear metalnya sudah kebanyakan, sehingga belum sampai dengan 250 jam, itu sudah waktunya untuk diganti. Nah, jawaban untuk pertanyaan Ibu Eni tadi adalah, ada kok Bu, mekanisme untuk menentukannya, cuma yaitu dia tidak bisa serta-merta. Itu harus dilakukan monitoring secara berkala. Diambil sedikit sampelnya, dibawa ke laboratorium, diukur semuanya. Terjadi penurunan viskositas atau tidakkah? Kemudian wear metalnya nambah atau tidakkah? Penurunan TBN-nya bagaimana? Dan segala macam. Begitu Bu. Ya, ini jawabannya ini jadi harus dilakukan monitoring dulu. Dan jangka monitoring ini tidak sebentar. Ada nggak limitnya, Pak? Limit apanya nih Bu? Limit misalnya wear metal PB-nya, timbalnya, SI-nya, FE-nya sekian itu. Ada. Ada. Bisa dibantu share nggak Pak? Mungkin saya akan arahkan kepada pihak Petrolab, karena pihak Petrolab itu memiliki servis dan ada acuan-acuannya. Iya, itu maksudnya. Bisa. Boleh. Ya, Oke. Bantu Pak Doni jawab, Bu. Iya, Pak. PN bisa minta ke Pak Adi. Ada yang namanya condemning limit, Bu. Nah, monggo silakan kontak Mas Adi itu, Bu. Oke, baik. Pak Budi Baskoro Adi ini, Bu. Mas Adi. Ya, makasih Pak Yus, Pak Doni. Nanti mungkin bisa kami bantu Bu untuk kirimkan condemning limitnya ya dari masing-masing parameter itu ya. Iya. Boleh, makasih Pak. Panggillah Pak Adi. Sama-sama Bu En. Iya, makasih Pak. Kalau perlu ya saya bantu, saya juga punya juga Bu. Oke, dikasih sama Mas Adi juga Bu. Oke, baik Pak. Makasih Pak Yus. Makasih Pak. Iya, sama-sama Ibu Eni. Kita lanjut karena waktu juga pertanyaan masih lumayan banyak. Nah ini lumayan susah nih Mas Doni ini. Iya, monggo Pak. Izin bertanya, tips memilih oli yang asli dan yang palsu bedainnya gimana? Wah ya, repot ini. Kalau saya gampangnya begini Pak. Ini kita bicara dalam hal oli apa nih? Oli lokal atau oli asing? Sebenarnya sih manapun juga itu kita tanya dulu deh. Paling gampang sebenarnya untuk membedakan itu harus diperiksa secara fisika kimianya lah. Ya. Properti dari pelumas itu tersebut seperti apa. Jadi kalau mau cari yang asli, tanyalah sama yang bikin. Misalnya, contoh kita tanya oli Pertamina, ya tanya sama Pertamina, ini asli Pertamina. Oke, kemudian ada orang yang jual Pertamina juga, konon katanya. Periksa sama apa enggak? Nah, kalau sama ya berarti olinya asli. Nah, kalau ternyata beda, ya ada kemungkinan yang kita ambil bukan dari agen resmi Pertamina, mungkin palsu. Misalnya seperti itu. Jadi
untuk mengetahui secara kasat mata itu sulit sekali ya Pak ya. Harus dilakukan pemeriksaan laboratorium karena masing-masing pelumas itu ada standar fisika kimianya sendiri-sendiri. Nah, ada inilah yang akan menjadi acuan kalau memang ini olinya datang langsung dari pihak pabriknya. Jadi di compare aja. Nah, itu biasanya kalau kita mendaftarkan misalnya ya, kita mendaftarkan standarisasi pelumas, contoh NPT, SNI, dan segala macam, itu diperiksa fisika kimianya seperti apa, ada nilai-nilainya. Nah, kalau memang data itu bisa di-share oleh produsen oli, kemudian Anda mau membawa pelumas yang Anda temukan ke laboratorium, akan keluar juga hasilnya, tinggal di-compare aja. Kalau memang sama ya berarti asli. Kalau berbeda ya harus ada pertanyaan. Berbeda pun sebenarnya juga ada minimum maksimumnya. Pasti ada nilai toleransi lah dari setiap kali produksi. Ya kira-kira seperti itu Pak Trius jawabannya. Baik Mas Doni, terima kasih. Ya memang susah ya beli oli ini kan beli kucing dalam karung ya Mas Doni ya. Beli janji Pak katanya Pak. Kita tidak pernah melihat kucingnya kan, karena kemasannya kan harus tidak tembus pandang ya. Kita pernah bisa lihat isinya. Tapi biasanya produsen pelumas kan ngasih ini ya Pak Zainul ya. Ngasih ini loh bedanya yang asli sama yang asli tapi palsu. Kalau yang palsu saja nggak ada Pak, bilangnya pasti asli tapi palsu. Asli kemasannya, palsu isinya gitu. Moga Mas Zainul kalau mau menambah. Iya Pak Trius, ini masalah klasik dari zaman saya masih muda dulu, mulai terjun di Prama. Dan kan itu sekarang yang masih saya garap juga, dulu. Pak. Untuk materi training saya pertama dulu, ini yang saya garap dulu. Karena Pertamina minta dibantu, banyak benar yang memalsukan. Pada saat itu merek saya bekerja yang lama dengan Pertamina itu yang paling palsuin orang, paling banyak. Karena paling laku soalnya Pak. Kan nggak mungkin orang mau malsuin produk yang nggak laku gitu kan. Akhirnya kerjasamalah kita. Itulah, jadi intinya seperti ini akhirnya. Karena saya tidak mengacu kepada untuk otomotif saja, untuk kendaraan ya Pak ya. Yang lebih parah itu sebenarnya nanti untuk industri. Industri, betul Pak. Betul. Itu lebih parah. Tapi lebih enak mengeduket orang industri gitu enaknya. Nah, jadi kita tidak pergi ke hukum, kita mengeduket customer. Itu kuncinya. Dengan cara satu, ada 3 jurusnya Pak ya. Dari gunung mana 3 ini nggak tahu, salah satu mungkin Gunung Kawi kali. Nah, satu adalah dari dokumen. Jadi kalau para pembuat pengusaha, misalnya Ibu Eni tadi, Ibu Eni nanyanya dalam tuh ya. Saya pikir Bu Eni pasti pengusaha nih, pasti dia punya banyak bus atau apa, ya kan ya. Kalau kita sendiri-sendiri kayak Pak, ya udah nggak terlalu, lihat aja Pak Trius saja buka mesin aja nggak pernah katanya. Tapi kalau sudah punya fleet, wah mikir kita gimana supaya harus asli, supaya bisa panjang umurnya dan sebagainya. Nah, itu dari dokumen. Jadi pada saat beli, kita misalnya perusahaan, kita minta belinya jangan beli dari ini, pasti beli yang dari tangan pertama paling kurang kedua, misalnya distributor resmi gitu. Gitulah. Yang kedua baru kita melihat secara visual, Pak. Jadi para pembuat pelumas akan menjelaskan ciri pelumas kami, ciri-ciri yang benar tuh kayak gini loh. Nanti kalau ada logonya, ininya akan jelas artinya print-printannya. Bahkan ada beberapa hal yang misalnya dia punya kemasan. Jadi para pembuat supplier ini apa namanya? Mohon agak panjang nggak apa-apa ya? Agak panjang. Nah, ya 5 menit ya Pak. Oh ya oke, sedikit ya. 5 menit Pak, 5 menit. Ya 5 menit. Karena ini memang berguna, karena ini saya merasa terpanggil ya Pak ya untuk menjelaskan ini, karena banyak kasihan yang kayak Pak Tri tadi, kasihan pembeli katanya gitu kan. Saya juga sama kasihan. Jadi dari itu, dari kemasan penjual kita Pak ya, pensuplai ini kemasan itu cetakannya itu punya cacat. Nah, cacat itu menjadi tanda kita juga, Pak. Ya, betul. Resmi itu ya. Nah, itu dari supply. Kemudian baru kita lihat yang tadi sepertinya fisiknya, ada seal-nya, ada apa namanya? Segel. Tanda-tanda ini tadi print-printnya benar bagus, garis-garisnya nyata atau jelas, tegas gitu kan, nggak burem.
Ya, seperti itu. Yang ketiga baru yang terakhir ini pemungkas. Nah, kita berhubungan dengan Pak Adi, gitu. Kirim ke lab, baru kita tahu bagus atau tidaknya. Itu. Tapi itu paling mahal. Kalau saya lihat urutan yang tadi, paling murah yang pertama, kedua agak sedikit mahal, yang ketiga paling mahal. Itu harus ini, ya Pak. Jadi wajar saja artinya, karena di sana kita tidak hanya tahu apa ini pelumasnya masih bagus atau tidak, mesin kita pun masih bagus atau tidak, kita juga tahu. Saya rasa itu Pak. Terima kasih. Baik, dan yang terakhir tadi Pak Zainul ya, Ya. pelumas palsunya itu harus dibeli dulu ya Pak, untuk dikirim ke tempat Mas Adi. Untuk membandingkan. Ya, harus dibeli dulu itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Zainul tambahannya. Pertanyaan berikutnya dari Mas Akbar lagi ini. Saya ingin bertanya, apakah ada bedanya oli sepeda motor maksudnya Mas Doni, EPA SN dengan oli mobil yang EPA SN juga? Nah, sebetulnya sama atau sebetulnya beda? Monggo Mas Doni. Gini ya, sebenarnya mesinnya sama-sama mesin penggerak, membutuhkan bahan bakar dengan menggunakan, kebetulan ini mobil dan motor saya asumsikan sama-sama menggunakan bahan bakar bensin ya Pak ya. Jadi bahan bakarnya sama-sama bensin. Mekanisme kerjanya apabila memang ternyata sama-sama 2 tak ya, ini kan apinya api SN ya, mungkin 4 tak, besar kemungkinan menggunakan mekanisme yang sama. Penggunaannya cuma kemudian berbeda. Yang satu katanya untuk oli sepeda motor, yang satu lagi untuk pelumas kendaraan mobil. Lalu bedanya apa? Secara spesifikasi pelumasnya itu tidak ada bedanya loh Pak. Digunakan untuk jenis mesin yang sama. Cuma memang mesin yang sama itu yang satu digunakan untuk sepeda motor, yang satu lagi digunakan untuk mesin mobil. Jadi apakah pelumasnya sama? Sama. Mesinnya sama? Sama. Cuma yang satu ditaruh di motor, yang satu ditaruh di mobil. Wis itu aja yang beda. Gitu loh. Nah, kalau memang sekarang banyak oli motor spesifikasinya api SN, saya bayangkan ya sebenarnya besar kemungkinan untuk sepeda motor matic. Besar kemungkinan. Kenapa? Karena sepeda motor matic dengan sepeda motor yang masih menggunakan gigi itu ya Pak ya, kopling lah. Basah, Nah, kopling basah, kopling kering, nah itu segala macam itu beda mekanisme mesinnya. Kalau mesin sepeda motor untuk motor matic, ya kira-kira sama seperti mesin mesin mobil. Jadi kalau memang menggunakan standar api SN, ya memang sama mesinnya. Beda urusannya kalau misalnya ini motor kopling misalnya ya, motor-motor besar itulah gitu ya, menggunakan mekanisme kopling basah, itu butuh standar pelumasan yang berbeda. Itu ya, contoh saya sebutnya JASO MA misalnya. Gitu ya. Ya gitu kira-kira. Jadi jawabannya ya sama. Sebenarnya sama, Pak. Sama. Sama. Jadi tata cara pengujian parameter ujinya pun sama. Sama. Karena IPSN itu hanya punya satu spek. Nah, yang tidak boleh dipakai di motorsport adalah APE SNRC. Ya. Resource conserving tidak boleh digunakan di sepeda motorsport. Karena dia lebih licin. Nanti akibatnya kopling basahnya slip. Sehingga akan cepat aus. Itu aja ya untuk Mas Akbar. Baik, sekarang yang terakhir ini pertanyaannya adalah datang dari Mas Purna Nugraha. Dia menanyakan mobil generasi baru, kenapa kok pelumasnya itu range bawahnya itu 0W sampai 5W, nggak seperti dulu 20W 50, 15W 40. Nah, monggo Mas Doni. Oke. Itu sekali lagi 0 yang huruf W itu kan adalah pemompaan suhu dingin. Ya. Gitu ya. Jadi memang jadi utamanya itu adalah pada saat suhunya itu memang dingin, Pak. Dingin dalam arti itu di bawah 0. Itu pada saat aslinya itu W itu di nilainya di situ. Gitu. Tapi
Kemudian nilai W ini juga kemudian akan berpengaruh pada saat posisi startup awal kendaraan. Ya. Gitu ya. Semakin ringan W-nya, dalam arti semakin nol W-nya, itu pemompaannya akan lebih mudah. Nah, mobil-mobil zaman sekarang itu diciptakan sekali lagi ya, ada kebutuhan untuk menggunakan mesin yang lebih hemat bahan bakar, maka rata-rata mesinnya jauh lebih kecil. Kita bandingkan mesin mobil sekarang dengan mesin mobil yang ada 20 tahun yang lalu. Beda, Pak. Kecil-kecil semua, meskipun hasil tenaga yang dihasilkan itu sama besarnya. Nah, inilah kemajuan teknologi. Nah, jadi mesin yang kecil ini membutuhkan pemompaan yang lebih enteng, lebih ringan. Nah, kalau masih menggunakan yang 20W, 15W, itu mungkin pemompaannya akan lebih berat, sehingga sirkulasi awal pada saat startup itu tidak secepat apabila pelumasnya itu 0W dan 5W. Mungkin saya monggo dikoreksi, Pak, kalau memang ada yang salah. Kira-kira begitu, Mas Dani. Cuma trennya kan sekarang emisi harus semakin rendah. Akibatnya konsumsi bahan bakar harus semakin sedikit. Artinya rugi-rugi di pelumasan, proses pelumasan juga harus menjadi sedikit. Nah, itu hanya bisa dicapai kalau digunakan pelumas yang encer. Nah, sehingga akhirnya trennya makin ke sini. Pelumas itu makin encer. Cuman ada syaratnya. Clearance yang ada di mesin juga harus dibuat menjadi kecil. Ya. Nah, ketika startup tadi, Mas Doni mengistilahkan dengan pemompaan, untuk masuk ke celah-celah yang kecil, maka tentu akan lebih mudah kalau pelumasnya itu ringan. Sehingga akhirnya sekarang spek untuk kendaraan memang rendah-rendah menjadi 0W, 15, 5W, 20, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Ini adalah pertanyaan terakhir yang menutup diskusi kita pada sore ini. Kecuali kalau Bapak dan Ibu yang hadir di sini masih ada pertanyaan untuk Mas Doni. Barangkali. Mumpung beliau hadir di tengah kita. Susah loh mendatangkan Mas Doni ini. Ngarang kok, Pak. Tinggal ditelepon sama Bapak kok ya. Konsultan profesional untuk pelumas loh. Ayo, mumpung ada ahlinya ini, mari kita tanya. Cukup? Ya baik, kalau nggak ada berarti kita cukupkan diskusi kita pada kesempatan hari ini yang sekaligus menjadi ajang silaturahmi buat kita, halal bihalal, mohon maaf lahir dan batin. Dan Mas Doni khususnya jangan kapok untuk mengisi acara kami. Oh, dengan senang hati, Pak. Karena kami ini selalu berusaha untuk menjalankan diskusi publik ini setiap bulan. Jadi perkiraan ya memang tanggalnya biasanya di pertengahan bulan ya Mas Budi ya, atau Mas Adi ya, atau minggu kedua biasanya. Minggu kedua lah. Biasanya minggu kedua Mas setiap awal bulan, dan kita usahakan rutin gitu. Ini sudah yang ke-13 kali. 13 kali. Ya, jadi kalau misalnya suatu saat Mas Doni kami minta lagi untuk mengisi mungkin topik yang berbeda. Baik. Mohon kesediaannya. Dengan senang hati, Pak Trius. Ya. Dengan senang hati. Baik, rekan-rekan semua, terima kasih yang sudah hadir dalam diskusi ini. Sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin, barangkali ada hal-hal yang tidak disengaja, baik itu perkataan atau perbuatan dari kami semua ini, yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Dan sekali lagi juga terima kasih Mas Doni. Terima kasih banyak. Juga mohon maaf kalau ada banyak kekurangan di sana-sini. Terima kasih. Terakhir ini sebelum ditutup, biasanya Mas Andri perlu mendokumentasikan kita semua ini. Jadi mohon ini yang peserta yang kali ini mungkin tidak terlalu banyak, dibuka kameranya supaya nanti Mas Andri bisa take picture lalu menjadi kenang-kenangan buat kita semua. Monggo Mas Andri, silahkan diambil dulu gambarnya. Dihitung Mas Andri, itu mic-nya masih mute. Oke Mas Andri silahkan. Mic-nya masih mute, Mas. Mic-nya masih mute, Mas Andri. 1, 2, 3. Oke, gak bebas. Mungkin dibuka maskernya juga boleh, toh pada sendirian semua kan. Oke, siap. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih Bapak-bapak. Baik, terima kasih Bapak semua. Ya, terima kasih Pak Triul, terima kasih Pak Di, Untuk kita semua. Batin. Terima kasih. Terima kasih. Maaf lahir batin. Mohon undur diri. Yo, Mohon Assalamualaikum. izin. Bu, Waalaikumsalam ini Dawati bisa Assalamualaikum. dikirim nomornya, Bu? Iya Pak. Boleh. Iya, saya chat ya. Boleh di chat, boleh. Iya, Mas Adi. Mana Mas Adi? Budi Baskoro Adi ya? Ya Bu, ya Bu. Ya, oke. Itu sudah saya kirim pribadi ya Bu nomornya. Ya. 6763. Saya sudah send. Ya, makasih. Ya, makasih. Yuk, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Yuk. Halo Om Zainul. Halo Om Zainul. Ya. Pak Zainul sehat terus ya. Saya duluan ya Pak, belum sholat asar. Sehat. Monggo Pak, Ya, monggo. mantap dulu. Iya, sampai Semuanya ya. Iya. Terima kasih. Om Zainul.